Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di Universe 212 Wiro Sableng. Kita akan bereaksi video apa ya? Video politik. Pencuri. Ya, kita sering-sering kalau ya video-video lucu, video-video politik. Fungsinya apa sih kita bahas politik? Ya, biar kita melek kalau biar tidak dibodohin terus soal sistem oligarki pemerintah ini ya. Ya, kritis itu perlu karena itu penting biar tidak hanya lawak aja, biar tidak joget-joget saja ya walau. Oke, tetap semangat. Tetap dukung channel saya untuk perkembangan. Tinggalkan komen, like, dan share. Langsung saja cekidot. Mantan Ketua KPK Taufik Rahman sebut korupsi di Indonesia tidak akan pernah hilang. Oke. Organisasi apapun yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah mampu. KPK sekarang baru tidak bakal berhasil. Tidak bakal berhasil. Ini mantan Ketua KPK yang ngomong. Tidak akan berhasil. Saya bertanggung jawab. Jadi pemberantasan korupsi ini baru bisa berhasil apabila ada strong and sustainable commitment dari dua pemimpin di negara ini. Yang pertama Bapak Presiden, kita berharap dengan Presiden yang sekarang ini, semoga kita doakan. Yang kedua Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung nggak usah nangani korupsi. Cuma apabila tersangka korupsi, tersangka narkotik segala macam terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya maksimal. Hukuman maksimalnya mati kok. Bukan Cina aja hukum mati, di Indonesia hukum mati. Kalau Ketua Mahkamah Agung bilang, gimana Pak kalau kotok cuma 4 bulan? Udahlah jadiin hakim tanpa palu aja. Ini malah enggak. Dari mejanya hakim, dari lemarinya hakim ditahan, dapat ditangkap duit 1 triliun. Aduh. Ini ya yang bilang mantan ketuanya KPK nggak akan hilang ya, korupsi Indonesia ini. Pakemnya mak dua ya. Pertama itu Presiden Indonesia sendiri dan Ketua Mahkamah Agung. MK, Mahkamah Agung. Ini karena kenapa kita tidak benar-benar melakukan dengan baik kalau dalam arti hukumnya kita ini memang benar nggak jelas, ini memang tajam ke bawah, tumpul ke atas ya, yang tadi beliau bilang seperti apa tadi, hukumnya maksimal ya, hukuman mati harus seumur hidup. Tapi dengan lucunya ya, waktu ketok palu pun, yang ketok palu juga dapat uang 1 triliun, kan lucu. Hakimnya sendiri korupsi, terus mau seperti apa? Dari Pak Polnya sudah korup, hakimnya korup, yang ngusuri KP-nya juga nanti ada yang kena korup. Nah, nggak bakalan keberantas, memang nggak bakal keberantas korupsi. Tapi kalau kita tidak sadar dan bilang udah nasib, ya sudah terima aja nasibmu bakal dapat main-main terus. Kalau kamu tidak bergerak, kalau kamu tidak speak up, kalau kamu tidak mau tahu, nah inilah dampaknya. Ayo semangat bola, semangat. Tetap dukung channel saya bola, tetap like, share, komen pakai adab ya, katakan lagi. Kita sama-sama belajar, tidak ada yang pintar di sini, sama-sama belajar bola. Korupsi memang tidak akan pernah habis, tapi kita harus tetap belajar menangani kebobrokan pemerintah ini ya. Karena kita hidup di Indonesia, bukan di luar, di Indonesia, hidup di Indonesia. Jadi harus paham, harus tahu sistematis seperti apa yang digunakan di negara kita. Tetap
dukung channel saya Bolo. Kita sama belajar. Jangan lupa terus berdoa dan semangat untuk membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Terima kasih. Nasib utang negara bergantung dari ijazah. Maksudnya gimana? Ini ya bakal dijabarkan dari VT-nya. Banyak orang awam yang tidak paham mengapa ijazah Jokowi terus-menerus diungkit atau dipersoalkan. Mereka berkata mau ijazahnya asli atau palsu tidak penting. Yang penting dia punya kemampuan untuk memimpin, dan lagi pula jabatannya sudah selesai, ngapain lagi diungkit-ungkit. Mereka tidak paham bahwa nasib 250 juta rakyat miskin bisa sangat tertolong. Kalau ijazah Jokowi terbukti palsu, maka jabatannya selama ini tidak sah. Itu berarti semua surat hutang yang pernah ditandatanganinya menjadi batal. Artinya hutang yang dia ciptakan yaitu lebih kurang 20.000 triliun. Baik untuk belanja pemerintah maupun untuk menutupi kerugian BUMN, akan menjadi batal alias akan menjadi tanggung jawab dia pribadi. Tapi karena Anda terus mengatakan bahwa ijazahnya itu asli sehingga jabatannya sah, maka semua hutang yang luar biasa yang dia ciptakan itu menjadi tanggung jawab seluruh rakyat. Akibatnya kas negara habis mencicil bunga hutang. Untuk tahun ini saja negara harus membayar bunga hutang lebih kurang 800 triliun. Lantas bagaimana negara bisa mencari uang untuk membayar hutang Jokowi? Jawabannya adalah dengan memeras rakyat. Bagaimana harus melunasi hutang negara? Jawabannya adalah untuk membodohi rakyat juga. Kenapa? Karena awalnya sudah tidak jujur Bolo, dari ijazahnya palsu ya, akhirnya sekarang turun ke anaknya juga ya, semuanya dipalsukan, aturan bisa dirubah dari MK ya, nggak jauh sih bapak turun ke anak. Bukan saya membenci Pak Jokowi, cuma dengan caranya itu loh yang tidak baik ya, tidak jujur. Mungkin pro dan kontra itu terserah, ada yang suka atau tidak suka. Aku menghargai beliau kok, siapapun presidennya. Cuma dengan manipulasi seperti ini berarti punya tujuan khusus kan, punya nepotisme atau ambisi pribadi, yaitu dari singkatan dari negara Konoha tadi yang kita bahas dari awal. Ya ini memang dari awal sudah nggak jujur ya, mulai ijazah ya, dengan ijazahnya tidak sah itu penandatangan surat-surat dan keputusan penjabatan awal itu nggak bisa diberlakukan. Biar paham maksud dengan VT ini bukan untuk menyebarkan kebencian ya, tidak. Jadi jangan sepicik itu pemikirannya. Seperti kata Pak Rocky Gerung, yang kita koreksi, yang kita bilang itu jabatannya, bukan individunya, bukan Pak Jokowi, tapi dia melakukan jabatannya seorang presiden. Kita mengkritik jabatannya ya Bolo, bukan personalnya ya, bukan personal Pak Jokowi, bukan, tapi dengan sistem cara kerjanya tidak jujur. Nah, bahkan kelihatan ke depannya seperti itu yang dimaksud dengan VT ini. Jangan sampai ini dibilang mengujar kebencian, bukan. Sebenarnya kita membicarakan fakta loh, fakta ini bukan gosip, bukan gosip, ini fakta di lapangan dan ada datanya. Ya terserah, kalau ada yang suka tidak suka itu memang demokrasi ini, itu sah-sah aja. Cuma ya kita balik lagi Bolo, negara Konoha ini ya penuh dengan tipu daya, manipulasi, apapun yang nggak bisa kan, yang nggak bisa ditipu, disulap. Anak muda aja bisa jadi wakil presiden ya karena orang dalam. Kita tidak hidup dilihat dari soal kompetennya ya, dari orang dalam, dari relasi ya, dari saling menguntungkannya ya, bukan main. Tetap komen paket adab Bolo ya. Terima kasih. Emangnya masih ada keadilan di Indonesia? Nggak ada. Kasus kecil aja nih, misalnya nih kita dibegal nih, terus kita ngelawan begalnya kalah sama kita, mati, kita yang tersangka. Coba seandainya polisi yang dibegal, terus begalnya mati sama polisi, polisi malah naik pangkat. Mana nih keadilannya?
Buset, tumpul banget kayaknya hukum. Tumpul banget nih kayaknya hukum. Nggak ada memang, nggak ada keadilannya. Mau mengelak seperti apa ya, seperti itu keadilan Indonesia. Dan kita tercatat hukumnya terkorup se-Asia negara. Bangga ya, terkorup, hukum terkorup se-ASEAN. Untung korupsi bukan nomor 1 kita ya. Kalau nomor 1 juga pakai komplit nih, padahal SDM-nya kita besar ya, tapi kita dibodohi pemerintah dan hukumnya bobrok. Ya seperti mas-masnya ini dibilang, kalau kita dibegal ngelawan ya, kita jadi tersangka, padahal kita ngelawan membela diri. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Ada faktor tertentu memang kita harus melawan karena hidup dan mati. Coba kalau polisi yang lawan begal, dia naik jabatan itu secara tidak langsung. Dan kasus yang lain seperti wanita mau diperkosa, wanitanya ngelawan ya, sampai pelaku pemerkosanya itu terbunuh, wanitanya yang jadi korban awal jadi tersangka. Kan lucu, yang awalnya korban melawan diri jadi tersangka. Kacau memang. Mau percaya nggak percaya memang seperti ini. Mau bilang bohong ya faktanya seperti itu ya. Ada mana keadilannya, nggak sesuai sama Pancasila ya, yang keadilan seluruh bagi rakyat Indonesia. Tetap like, share, dan komen pakai ada bolong. Soal Wilmar ini, minyak goreng ya Wilmar ya. Wilmar, perusahaan yang tak sekedar besar, tapi juga rakus, licin, dan pintar menyembunyikan keserakahan di balik legalitas. Secara hukum, Wilmar harusnya membayar pajak badan usaha di Indonesia karena berdiri dan beroperasi di Indonesia. Tapi Wilmar licik. Korporasi besar tersebut mengalihkan profit lintas negara. Wilmar membayar pajak bukan di Indonesia, melainkan ke Singapura. Padahal kegiatan produksi, buruh, hingga lahan semua di Indonesia, tapi struktur holding dan pusat keuangan di Singapura. Hanya asapnya bukan devisanya. Sisa, bukan hasil utama, hanya asapnya yang tinggal bukan devisanya. Ini bukan sekedar akrobat pajak. Ini pengkhianatan terhadap keadilan ekonomi dan penghinaan atas nasionalisme kita. Perusahaan besar yang kenyang oleh alam dan tenaga rakyat Indonesia malah berkontribusi pada ekonomi negara lain. Kalau Wilmar bisa menikmati hasil dari tanah Indonesia, maka Wilmar harus bertanggung jawab. Bangsa sudah terlalu lama jadi korban dari korporasi global yang tamak dan jelas. Eksploitasi seperti ini adalah penjajahan gaya baru. Bendera yang dipasang bukan lagi negara, tapi logo perusahaan. Dan yang dijarah bukan hanya sumber daya, tapi juga harga diri bangsa. Sudah saatnya negara berhenti ramah pada penindas. Keadilan fiskal bukan pilihan, tapi harga mati. Rakyat menuntut transparansi, penegakan hukum, dan keberanian negara pada bangsanya. Pabrik-pabrik atau usaha-usaha di Indonesia itu, ini yang kelasnya Wilmar ya, yang disubsidi dari pemerintah, yang lahannya dari pemerintah, tenaganya dari pemerintah, tapi devisanya bukan masuk ke pemerintah, tapi ke Singapura. Kita cuma dapat asapnya aja bolong, cuma dapat capeknya dengan embel-embel buat rakyat. Permainan lagi ya, dengan taktik politik yang baru, manipulasi yang baru. Ini yang disebut korporasi ya, ini korporasi dengan embel-embel untuk memajukan bangsa, untuk mensejahterakan bangsa. Sebenarnya tidak salah dari pengusahanya, yang salah dari tuan rumahnya. Ya kita, orang-orang departemennya ya, yang mengesahkan, memperbolehkan ya, dari pribuminya disumanggakan, dimonggo-monggo, mau ambil berapapun ya, sementing Anda berikan saya secara pribadi berapa. Seperti itu. Untuk negara sih gampang aja lah, bisa diatur ya, karena hukum kita ya tidak transparan. Pemerintah kita tidak transparan, ada apa-apa disembunyikan, cuma dibilangnya itu nanti kerugiannya sekian, yang diwacanakan ini biasanya kerugian, tapi keuntungannya tidak dilihatkan. Ini sistem
korporasinya tidak jelas ya, ditutup dan diselimuti ini adalah untuk subsidi, padahal kita malah mendapatkan kerugian. Tenaga kerja dari kita ya, SDM-nya dari kita cuma dapat ampasnya aja. Keuntungan tambah dikasih ke Singapura pajaknya juga, devisanya dikasih luar negeri ya, biar kita melek polo, biar tahu soal jalan tol yang dibuat Cina, laut yang diambil Amerika, sekarang minyak Wilmar menyala bangku, licin-licin yang culas-culas. Ya, memang korupsi Indonesia nggak pernah bisa hilang, tapi kita harus paham, kita harus menyadari, kita harus pintar polo, biar kita melek, biar tahu paham politik seperti apa tuh kebobrokannya ya. Kalau kita bisa tahu dan mengatasinya bersama-sama, bukan perorangan. Mungkin kalau banyak orang speak up soal politik, sedikit demi sedikit pemerintah akan takut dan bergerak. Walaupun nanti yang speak up dapat hukuman, itu biasanya seperti itu. Tapi kita nggak boleh diam aja bro, karena kita hidup di negara Indonesia, kita makan hidup di sini, kita menjalankan kerja mencari rezeki juga di Indonesia. Tapi kita cuma jadi budaknya aja, yang kaya orang luar ya, dengan menteri-menterinya yang memperbolehkan orang luar masuk tanpa memperkaya negeri sendiri dan rakyat. Bukan main kan? Bukan main memang. Sistem koperasi. Aduh. Ambil nafas besar-besar kalau kita terus merenungnya. Bagaimanapun kita hidup di Indonesia, Bang. Kita harus paham soal politik ini. Ini satu dari sekian banyak sistem korporasinya ini ya. Kita hanya mungkin lihat yang garis besarnya, tapi sangat banyak banget. Dan kita tidak tahu, dengan era digital ini kita kebantu ya, bobroknya politik kita itu tahu bagaimana hukum realnya kita itu kita tahu ya. Kita juga harus mengikuti video-video yang untuk membahas seperti ini ya, karena buat pembelajaran. Tidak ada orang pintar di sini, kita hanya belajar soal politik, kita hanya mengoreksi soal pemerintah seperti apa, kita hanya belajar soal hukum, biar kita tidak tidur nyenyak, makan tidur kerja tanpa tahu sistemnya seperti apa. Tetap semangat, Indonesia harga mati.